forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. More sing, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Once again, oh praise the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami dimiliki oleh Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami, yang adalah ekspresi hati kami, boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan-Mu pada kami semua siang ini. Menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menuntun jalan hidup kami Bapa, membentuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan doa yang mengubah hidupku. Ya, doa itu bisa mengubah. Amin Bapak Ibu. Oke, kayaknya belum bangun. Doa bisa mengubah, amin. Konsen ya, yang di rumah melalui YouTube, yang di jalan juga, mari sama-sama. Doa itu bisa mengubah, saudara. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana memperlakukan doa itu. Ya, saya punya sebuah ini, saudara. Apa ini? Botol. Ya, ibu-ibu biasanya pakai botol buat apa? Biasanya buat naruh apalah gitu ya, minyak, sirup, air dan lain-lain sebagainya. Ya, semalam saya main badminton, saudara. Lalu saya kagum gitu, ada teman yang pukulannya kencang banget gitu. Saya rasa bisa masuk rekor dunia itu semalam. Terus saya nanya sama istrinya, itu kok bisa kencang? Latihannya pakai apa? Makannya apa gitu ya? Terus dia bilang, itu Pak pakai botol ya. Jadi botol diisi saus, ini harus saus ya saudara, nggak boleh yang lain. Lalu diputer-puter tangannya, katanya begitu. Ya, oh botol saus tuh, saya pikir gitu. Rupanya Bapak Ibu, botol ini adalah benda ya biasa. Tapi rupanya ketika diperlakukan dengan tepat saudara, botol ini bisa mengubah pukulan seorang pemain bulu tangkis. Ya, dilatih dengan benar, dilatih dengan tepat saudara ya. Tentu ada disiplin di sana, ada kemauan di sana dan sebagainya. Maka botol ini bisa mengubah. Oke, apakah botolnya yang mengubah? Tidak, ini adalah sebuah alat saudara. Hari ini temanya adalah doa yang mengubah hidupku. Ya,
Percayalah doa bisa mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Botol aja bisa ngubah hidup Anda ketika Anda memperlakukan dengan semestinya begitu. Ya, tentu fungsi botol di rumah Anda beda-beda ya saudara. Doa saya dan saudara juga. Cuma masalahnya kadang-kadang doa kita ya doa begitu saja. Ketika doa begitu saja hasilnya apa? Ya begitu saja. Tapi ketika kita dengan benar saudara mentreatment doa kita. Ya, kita memperlakukan doa dengan baik, dengan semestinya. Kita nangkep apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Mari buka dalam Matius pasal yang ke-6, saudara. Matius 6 ayat 9 sampai 13 kita akan baca, saudara. Saya sudah menyampaikan pengantar bahwa ketika Anda doa, jangan doa di pinggir jalan, amin. Apalagi di tengah jalan, bahaya saudara. Nanti bisa ketabrak kalau di tengah jalan. Oh iya, kalau di sini atau sedang ikut ibadah jangan main WA ya saudara. Maksudnya handphone dipakai untuk baca Alkitab dan mencatat ayat. Karena main handphone kalau lagi ibadah itu bahaya. Sama bahayanya ketika Anda sedang setir saudara. Ya, kemarin ada kecelakaan yang heboh itu. Katanya sopirnya itu sesaat sebelum kecelakaan lagi lihat HP ya dengan kecepatan tinggi ya. Ini kecepatan kita tinggi nih. Pasang sabuk pengaman dan jangan main handphone. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengenal doa ini sebagai namanya doa Bapa kami. Ya, Anda mungkin sudah mendoakan ini, membawakan dalam ibadah pribadi, doa pribadi, atau doa sama-sama dalam sebuah ibadah rame-rame gitu ya, atau online belakangan ini saudara. Namanya doa Bapa kami. Kita sudah mendoakan ini. Nah saudara, 2 minggu saya khotbah ini, mari jadikan doa ini sebagai doa yang mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pasti saya tahu Anda kepengen berubah. Sudah baik, pengen berubah lebih baik lagi. Sudah lebih baik, pengen lebih baik lagi saudara. Ya, nasibnya, dompetnya, hidupnya dan sebagainya. Apalagi yang sekarang kondisinya enggak baik. Kapan perubahan terjadi? Kapan perubahan terjadi? Kapan hidupku akan mengalami perubahan? Ini saatnya, katakan ini saatnya saudara. Ketika kita berdoa dengan tepat, lalu kita bisa menghidupi, katakan menghidupi. Ya, yang di rumah juga ketika saya minta Anda mengulangi, ulangi saudara. Ada tekanan-tekanan, menghidupi. Ketika saya menghidupi doa, botol tadi akan jadi sebuah botol yang tidak berguna apa-apa ketika Anda taruh di lemari dan sudah selesai. Bertahun-tahun itu ada di sana. Tapi ketika Anda mulai menghidupi, maka sesuatu akan terjadi saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apa maksudnya? Bapa kami yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Anda memanggil seseorang sebutan Bapa, itu artinya ada hubungan. Ya, dan Yesus ngajarin murid-muridnya, kalau doa kayak gini, Bapa kami yang di sorga, perhatikan saya saudara. Yesus mau menjelaskan bahwa mereka itu punya akses langsung kepada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Yesus menjelaskan mereka punya akses langsung. Ya, ingat orang Yahudi selama ini sedang menjalani yang namanya hukum-hukum Taurat, termasuk ritual hukum Taurat. Apa itu? Oke, saya ingatkan. Ada kemah Musa dan kemudian dilanjutkan dengan bait suci Salomo. Cara kerjanya, sistem ibadahnya mirip saudara. Orang berdosa itu kumpulnya di halaman. Dosa apa aja kumpul di halaman, bawa kambing masing-masing lalu ngomong sama imam. Pak Imam, saya dosa ini, saya dosa itu. Lalu imamnya saudara menyuruh orang itu tumpang tangan ke atas kambing atau domba atau lembu atau tekukur, burung. Lalu dosa orang ini didoakan.
Korbannya disembelih dan orang itu diampuni, saudara. Imam dan orang berdosa ada di pelataran, di halaman. Lalu ada imam-imam lain, saudara, yang bertugas masuk namanya ruang kudus. Ruang kudus. Di situ dia menyalakan kaki dian yang ada 7, lalu rotinya diganti, lalu ada mezbah ukupan, dipersembahkan ukupan. Itu ruang kudus. Lalu masuk ada satu ruang lagi, yang boleh masuk adalah imam besar. Tempat itu namanya ruang maha kudus. Ada satu barang namanya tabut perjanjian di sana. Lalu imam besar setahun sekali membawa darah yang dicampur dengan beberapa ramuannya gitu ya saudara. Lalu datang ke dalam ruang maha kudus untuk meneteskan itu, ditutupnya, dan dosa orang Israel diampuni. Tabut perjanjian adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Umat tidak pernah bisa punya akses langsung ke sana. Umat harus diwakili oleh imam. Atau imam ini sebagai pengantara. Umat berdosa, umat memberikan korban persembahan, imam membawanya. Melintasi ruang kudus dan kemudian ruang maha kudus barulah mengalami pengampunan, saudara. Gereja kita, GBI Gatot Subroto, itu namanya GBI Gatot Subroto ya, punya DNA maksud saya, adalah restorasi Pondok Daud. Menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa pujian, penyembahan, dan sebagainya. Apa itu Pondok Daud? Kenapa Pondok Daud yang harus direstorasi? Kenapa Pondok Daud yang harus dibangun? Di Pondok Daud beda sama Kemah Musa atau Bait Suci Salomo. Pondok Daud adalah pondok seperti ruangan kita ini, saudara. Lalu di tengahnya hanya ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Imam-imam mengelilingi, saudara. Lalu mereka menyanyi, sebab Tuhan baik. Lagunya apa saja, ya. Allah sumber kuatku dan sebagainya. Mereka menaikkan pujian, saudara, sebagai korban. Kalau dalam Kemah Musa, kambing, domba, lembu, sapi, burung merpati, burung tekukur. Di Pondok Daud mereka menyanyikan pujian penyembahan kepada Allah dan Allah menyatakan dirinya di tengah tabut. Orang berdosa, imam-imam, siapa saja saudara punya akses langsung kepada tabut perjanjian. Anggap saya enggak? Mereka bisa lihat, tentu enggak boleh dekat saudara. Mereka lihat dari kejauhan, tabut itu dikelilingi oleh imam-imam, maka orang-orang bisa di luar tenda saudara. Di luar Pondok Daud mengintip atau melihat dari jauh tabut perjanjian. Mereka ikut memuji, mereka merasakan hadirat Tuhan, ya. Mereka ikut memuji, menyembah Tuhan. Saya pernah sampaikan ini, saudara. Ketika Daud berkata, "Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Orang Lewi, pujilah Tuhan. Oh, umat Israel, pujilah Tuhan." Mereka memuji Tuhan secara bergantian. Ya, Bapa kami yang di sorga. Ini adalah satu jenis akses langsung, saudara. Ketika saudara berkata, "Bapa," itu seperti kita sedang ada di kemah Daud, Pondok Daud. Anda bisa nangis enggak Bapak Ibu? Kita tidak dengan perantaraan orang lain, tapi kita langsung berkata, "Iya Bapa, Bapa." Apa artinya akses langsung? Kalau Anda adalah staf di sebuah perusahaan, punya ide yang bagus, untuk ide itu sampai Pak Direktur, Anda akan melewati supervisor, manajer mungkin atau asisten manajer, lalu ke manajer senior, baru ke Pak Direktur, kira-kira gitu saudara. Beda kalau Anda adalah keponakan dari sang direktur. Anda ambil handphone dan bilang, "Om, saya punya ide." Idenya apa? Bla 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 bla. Itu namanya akses langsung. Dalam hubungan kita sama Tuhan, ingat kita punya akses kepada Bapa di sorga. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Harusnya ini membuat kita bahagia. Karena kita sudah beralih dari cara Taurat yang lama dengan ritual itu, saudara. Kita masuk pada satu cara yang baru. Langsung. Dan Yesus mengajarkan itu. Allah sumber, apa tadi? Kuatku, Allah sumber kuatku. Tapi saya hidup dalam kelemahan. Kita punya akses langsung, kita punya tombolnya, tapi kita nggak pernah pencet, saudara. Hidup dalam kelemahan, aduh susah, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan segala macam yang harusnya tidak dialami. Karena tombolnya kita nggak pernah pencet, aksesnya kita nggak pernah gunakan. Hari ini
Temanya adalah doa yang mengubah hidupku. Jadi doa yang Yesus ajarkan di Alkitab itu saudara ketika kita baca dan hidupi. Itu yang akan mulai mengubah hidup kita. Oh, saya sudah punya akses langsung toh. Ketika saya berkata Bapa, maka Bapa akan berkata, "Ya, Nak." Sama seperti Anda yang punya anak. Ya, "Ma, ya, Pa, ya." Di luar kota, di luar negeri anak kita, saudara. "Pa," kita langsung jawab, "Ya." Transfer. Siap, kan gitu ya. Kita punya akses langsung kepada Bapak. Aku lagi khawatir. Bapak, aku lagi sedih. Bapak, aku lagi goyah. Bapak, aku lagi berdosa. Bapak, kita punya akses langsung. Bisa katakan amin, saudara. Sesuai dengan tema, jangan lupa. Doa yang mengubah hidup. Doa ini, ketika kita lihat baik-baik. Oh, Yesus ngajarin itu tuh. Bapa. Dia adalah Bapa, saudara. Dikuduskanlah apa? Namamu. Kita sudah mendoakan ini bertahun-tahun, dikuduskanlah nama. Dikuduskan artinya dikhususkan, dipisahkan. Bapa terpisah dari semua yang lain. Beda. Ingat, pada zaman Yesus hidup, Israel dijajah Roma. Ya, dan Roma ini membawa sebuah, apa ya saudara? Kehidupan yang begini, saudara. Setiap daerah yang dijajah, maka didatangkanlah pengajar-pengajar, guru-guru termasuk. Ya, tentu selain gubernur, diatur dan sebagainya. Mereka guru-guru ini disuruh untuk mengajar cara hidup baru sesuai orang Roma. Yang membawa budaya namanya Helenisme, budaya Yunani. Ya. Jadi orang Roma ini ngajarin. Pelan-pelan saya biasa makan di Tegal itu warung Tegal, saudara. Begitu diajarin orang Roma, saya makannya lain. Pizza, biskuit Roma, ya. Pokoknya yang ada Roma-Romanya. Cara berpakaian saya dulu kaos oblong. Sekarang kaos Roma, baju Roma. Dulu kalau saya berpikir begini, karena terus diajar oleh orang Roma, lama-lama gaya hidup, gaya berpakaian, gaya bicara, gaya berpikir saya seperti orang Roma. Itu orang Roma, saudara. Tuhan Yesus dalam hubungan kerajaan Allah itu seperti itu. Tuhan pengen supaya kita yang dulunya adalah orang berdosa, ketika kita terima pengajaran dilengkapi saudara oleh pengajaran firman, pelan tapi pasti cara hidup, cara duduk, cara makan, cara berinteraksi sama orang, cara memanage emosi, cara untuk melakukan segala pekerjaan, cara kita melakukan ibadah, itu mulai ngalami perubahan. Katakan amin saudara. Bukan seperti yang dulu lagi orang dunia. Tapi kita sekarang memanage segala sesuatu berdasarkan cara yang kerajaan Allah sampaikan. Ya, untuk itu kita perlu diperkenalkan, dikuduskanlah namamu. Dia adalah Raja, amin saudara. Namanya kalau Anda perhatikan dalam perjanjian lama, contoh, Abraham kenal dia adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Jadi kalau saya dapat kemenangan karena Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi memberi kemenangan. Dia adalah Allah yang menyediakan. Di atas Bukit Moria disediakan anak domba untuk korban. Dia adalah Allah El Shaddai. Nah, pengenalan akan nama-nama itu, saudara, itu bukan hanya sekedar supaya Anda hafal dan banyak variasi nyebut nama Tuhan. No, bukan variasi. Ketika saya dalam kondisi yang lemah, dia Allah El Shaddai. Oh, saya harus terhubung. Bukankah sudah disediakan akses langsung dari saya si lemah kepada Allah yang maha kuasa. Maka dia yang adalah sumber kekuatan itu akan mengalirkan kekuatannya kepadaku. Bisa katakan amin saudara. Ayo hidupi doa semacam ini. Bukan hanya diucapkan dan kemudian kita lupa. Tapi kita mulai menghidupi. Saya enggak punya apa-apa. Dia namanya Allah Yehova Yireh. Allah yang menyediakan. Berarti dia bisa menyediakan. Yang diperlukan adalah saya pencet tombolnya dan saya perlu terhubung dengan Allah itu. Saya sedang sakit, dia adalah Allah yang menyembuhkan, Yehova Rafa. Maka saya perlu terhubung dengan dia. Pak kalau sakit kemudian meninggal gimana Pak? Ya sudah, ayatnya Pengkhotbah 3 ayat 1, itu beda ayat sudah. Tapi dia adalah Allah yang menyembuhkan. Nah,
saudara kenali Tuhan dengan cara ini, maka kita bisa menghidupi kehidupan yang berbeda. Amin Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayo kuduskan nama Tuhan. Nama yang mana Pak? Nama yang sesuai dengan kondisi Anda pada saat itu. Kita jemaat kok sedang lemah, sedang susah. Di masa pandemi harus ya diakui banyak orang sedang susah. Ya. Tadi kan saya bilang di awal khotbah saudara. Hari Jumat kemarin ketika ini dibongkar saya duduk di sini dan saya terharu. Banyak gereja sedang mengalami kesulitan. Tuhan berkati kita luar biasa. Nyewa ini aja 250 juta. Saya bilang, wah Tuhan itu luar biasa. Renovasinya 3M ya Pak? Oh belum. Saya cuma bilang, Tuhan itu luar biasa. Dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Terus apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa yang ada di kerajaan sorga Tuhan rindukan, Tuhan Yesus melalui doa sedang ngajarin itu yang dirindukan oleh Bapa di sorga itu terjadi di bumi. Saudara. Dari mana Pak Rudi tahu bahwa ada sesuatu di sorga dan harus dikerjakan? Dari Alkitab. Matius 6, Yesaya 6, Wahyu pasal 4. Di sorga mereka sedang memuji menyembah Tuhan. Ya. Di sorga ketika Yesaya lihat para serafim. Kita bersyukur di gereja kita ada satu serafim yang ikut ibadah di sini. Anaknya Pak Kasmir tadi ibadah 2. Serafim makhluk-makhluk sorgawi memuji menyembah Tuhan saudara. Mereka memuji menyembah Tuhan. Nah Tuhan mau itu ada di sini. Amin. Kita diajak memuji menyembah Tuhan 5 menit berdiri dan kita berkata kapan aminnya? Lama banget. Tadi lagunya apa? Oh praise the name of the Lord our God. Munculin teksnya. Oh praise his name forevermore. Terus apa? For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sebelumnya. For endless, apa endless days? Endless days itu adalah hari yang gak pernah end. Tampilin kata-katanya. Hari yang tidak pernah berkesudahan. Alkitab menyatakan mereka menyembah Tuhan siang dan malam selama-lamanya. Dan Tuhan mau itu yang ada di bumi seperti di sorga. Amin Bapak Ibu. Tapi Pak rumah tangga kami kayak neraka kecil. Botol suka terbang, piring juga terbang, kadang-kadang gelas juga terbang. Mari jadikan neraka kecil jadi sorga kecil, amin saudara. Caranya gimana? Doa ini kan sudah menyatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga ada apa? Salah satunya adalah hidup dalam doa pujian penyembahan. Ayo bangun, ya bahasa yang lain adalah mesbah keluarga. Dalam kehidupan keluarga, jadikan neraka kecil itu sorga-sorga kecil, saudara. Bangun suasana ibadah, menyembah Tuhan. Ya, hati yang mau terus hubung dengan sorga. Ingat kita punya akses langsung dengan Bapa di sorga. Ya, mulailah dengan pujian, mulailah dengan penyembahan di rumah kita masing-masing. Gereja menyediakan berbagai fasilitas untuk itu, saudara. Ya, besok pagi-pagi Anda buka mata, saudara, Anda buka YouTube gereja kita, sudah muncul acara namanya ini nih. 180, saudara, 180. Ya, 180 derajat maksudnya. Anda buka, maka Anda lihat ada teman-teman kita yang memimpin penyembahan. Kira-kira setengah jam, ikutin aja. Nyembah, nyanyi. Pak, saya pengennya sendirian. Oke, ambil gitar. Atau Anda nyanyi sendiri, silahkan, lakukan. Ciptakan, tariklah, buatlah apa yang di sorga terjadi di rumah Anda. Amin Bapak Ibu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa kehendak Bapa di bumi seperti di sorga? Umat manusia ini menyembah Tuhan. Dari mana Pak kita tahu, saya tahu kehendak Bapa di sorga
untuk dikerjakan di bumi, untuk dieksekusi, diaplikasikan di bumi. Tentu kita tahu dari firman Tuhan. Makanya saudara, saya ingin mendorong melalui khotbah ini, ayo kita mengerjakan namanya Project 33. Ya, 33 menit bersama Tuhan Yesus dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman. Karena ketika Anda mulai baca firman, Anda mulai tahu isi hatinya Bapa di sorga. Oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan maunya begitu. Kita mulai nangkep dan kita mulai menghidupi. Jadi doa kita yang juga ditambah firman Tuhan akan mulai mengarahkan hidup saudara. Oh saya itu mesti begini, oh saya itu mesti begitu. Dan ketika saudara melakukan begini dan begitu sesuai dengan firman Tuhan, maka genaplah yang tertulis, kehendak Bapa jadi di bumi seperti yang di surga. Nangkep di sini saudara? Ya, kalau saudara enggak daya ingat saudara mulai turun, catat. Oh Pak besok bisa lihat khotbah lagi. Oke, besok lihat ya. Namanya rerunnya saudara ya, dijalankan kembali. Karena Tuhan menghendaki apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Ayo, ya, kembangkan kehidupan seperti itu saudara. Anda kepengen surga? Itu dia. Lalu doanya berkata begini, berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya ya cukup. Ya, saudara yang tadi pagi sarapannya apa? Telur, kue lapis. Saya kalau disediain lupis saudara tiap hari, saya makan lupis tiap hari saudara. Enggak bosen saya. Itu cukup lupis sama segelas kopi ya. Nanti siang baru makan nasi, malamnya makan nasi. Kebutuhan kita kalau dipikir ya segitu itu saudara. 1 lupis, 1 kopi dan 2 nasi, 2 piring nasi. Ya, besoknya apa? Ya sama lagi. Besoknya apa? Ya sama lagi gitu saudara. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Pak hidup kok monoton amat sih kayak gitu. Ya enggak saudara. Tapi maksudnya dari sisi kebutuhan itulah. Apa yang membuat kadang-kadang kita merasa tidak cukup bukan kebutuhan. Tapi apa? Keinginan. Lihat temannya punya motor. Saya pengen punya motor yang sama. Yang sana beli mobil. Saya pengen beli mobil yang sama. Ini bukan masalah. Oh ya Pak kan kita perlu beli mobil yang baik. It's okay. Tapi bukan muncul dari hanya keinginan-keinginan yang gak jelas gitu saudara. Ya. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Saya sangat yakin begini saudara. Sesusah-susahnya anak Bapa di sorga, dia tidak akan berkekurangan. Ya. Sesusah-susahnya. Kan Anda sering dengar saya, nanti saya mungkin akan sedikit saksikan ketika saya menjalani panggilan. Papa saya nanya, kamu mau makan apa nak? Sebagai hamba Tuhan, saya bilang gak tahu Pak. Tapi kamu yakin? Yakin. Saya jalani saudara. Sekarang saya tahu makannya apa. Lupis. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Dengerin saya, termasuk yang mendengarkan YouTube ini. Tuhan pasti akan cukupkan kebutuhanmu. Siapa yang jamin Pak Rudi? Tuhan Yesus. Yang aku sembah, aku layani puluhan tahun itu. Dia menjamin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita mesti diam aja Pak, hanya doa saja. Ya tidak, kan Anda punya tangan dan kepala bisa dipakai. Ya Tuhan beri kita otak yang pintar, tangan yang cekatan saudara. Tangan ini luar biasa ini saudara. Bisa buat berenang, bisa buat badminton, bisa buat masak, buat apa. Apa saja bisa dibuat dengan tangan ini. Berikanlah kami pada hari ini makanannya secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya sangat yakin saudara sering juga membaca ini dan mendoakan ini. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi barometer saudara perlu minta ampun? Apa yang menjadi penentu saudara minta ampun tuh kenapa? Ya habis bikin salah Pak, ngomong salah Pak, ngomong kasar dan sebagainya. Oke, biar gampang saudara, saya ingin bantu saudara. Nanti ini saudara ingat-ingat. Keluaran pasal 20, mari kita lihat mulai ayat yang ketiga. Keluaran 20,
ayat yang ketiga. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Allah itu apa? Allah adalah yang tertinggi dalam hidup kita. Dan semestinya itu adalah Tuhan Yesus yang tertinggi. Tapi kalau ada benda, orang, situasi, apapun saudara yang menempati hati kita lebih tinggi, itu namanya Allah lain atau ilah. Saya bikin mimbar ini saudara, ya. Saya rancang, saya renungkan, lalu jadilah seperti ini. Ini mimbar paling bagus di dunia ini. Menurut saya. Kalau mimbar yang bagus ini jadi sesuatu yang menempati hati saya lebih tinggi dari Tuhan Yesus, maka ini jadi berhala ini. Jadi ilah lain. Ruangan kita, gerejanya bagus, keren, 3 saudara ya. Gereja lain 16 ruko ya, kita 3. Kita bilang, ini. Lalu itu menempati sesuatu yang lebih tinggi. Maka itu jadi Allah lain dalam hidup saya. Jangan ada padamu Allah lain. Kalau ada gimana? Nah ini, kita sedang bicara mengenai ampunilah kami. Kalau ada Allah lain yang ada dalam hidup kita, mari minta ampun. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Apa itu yang lebih tinggi dari Tuhan? Jawabannya saya enggak tahu. Bisa ide, bisa orang, bisa benda, ya, tablet kita, komputer, handphone kita atau apapun. Yang sering kita sembah. Yang menduduki nomor 1. Saya enggak pernah nyembah Pak. Oke, enggak pernah nyembah sih. Tapi itu yang terus dipikirkan pagi siang malam. Nah apa itu yang dipikirkan pagi siang malam? Itu adalah Allah lain kalau bukan Tuhan Yesus. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Yang kedua, jangan sujud menyembah, bikin patung. Sekarang orang enggak bikin patung tapi ada berbagai image, gambaran. Ya, gambaran yang akan dia sembah. Sekali lagi, Anda pasti enggak bikin patung, saudara. Tapi gambaran, hidup sukses mungkin. Apa saja, ya, yang membuat saudara kemudian tekuk lutut dan menyembah. Itu namanya menyembah Allah yang lain. Ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan apa? Ayat 7, jangan menyebut Allahmu dengan apa? Sembarangan. Ya. Karena Allah akan memandang bersalah. Bapak Ibu, di medsos kita kadang-kadang beredar tuh humor-humor tentang Allah, tentang gereja, tentang ibadah. Kalau itu Anda tahu melecehkan Tuhan, hapuskan itu. Enggak usah dikirim kepada orang lain. Biar suasana lucu. Enggak. Di sorga itu bukan lucu, itu pemberontakan. Saya juga sering dengar kayak gitu ya. Teman pendeta atau siapa gitu ngirim di grup-grup WhatsApp saudara. Udah hapus aja, udah gak usah komen apa-apa. Hapus aja. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena bersalah saudara. Ya. Kalau ada yang pernah ngalamin ini, pernah melakukan ini, minta ampun. Kan kita konteksnya sedang minta ampun. Yang ke-8, ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat terjemahan sekarang saya terjemahkan sekarang adalah hari di mana kita, saat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Ayo fokuskan dirimu. Tapi Pak, kalau nggak pegang handphone rasanya tangannya gatel. Garuk saudara, supaya nggak gatel. Off-kan dulu handphonenya, konsentrasi kalau Anda pakai laptop atau pakai tablet saudara. Ya, kuduskanlah waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Bisa katakan amin saudara? Anda yang ikut melalui YouTube saudara, saya nggak lihat Anda bisa melakukan apa saja. Tapi belajarlah. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah saat bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya nggak tahu Anda, tapi kuduskanlah. Kalau sedang ngaco, minta ampun. Kita konteksnya sedang minta ampun. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayah dan ibu. Brosis, kalau engkau hari ini masih punya orang tua, hormatilah. Ya, tahun lalu mama saya dipanggil Tuhan, saudara. 12. Tanggal 12 ya. Gak ada seseorang
sama papa saya 2 orang. Yang saya hormati maksudnya sebagai orang tua kandung. Kalau Anda hari ini ada, hormatilah. Oh saya hormat Pak. Ya hormatnya Anda tahulah apa yang disebut dengan hormat. Rawatlah ya. Lakukan sesuatu yang proper saudara, yang pantas. Ayat 13, jangan membunuh. Termasuk di dalamnya orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Oke? Membunuh. Jangan membunuh. Saya benci orang Pak. Minta ampunlah. Ayat 14, jangan berzina. Ya, berzina ini punya banyak turunan saudara. Pornografi, perselingkuhan, perzinahan, ya, LGBT, ini kelompoknya ini. Minta ampunlah. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar dalam konteks perjanjian baru ketika orang lihat lawan jenis. Lalu hatinya tergerak oleh birahi. Itu adalah berzina. Jangan mencuri ayat 15. Mencuri. Buat anak-anak muda mungkin yang sekolah bukan mencuri barang. Tapi mencontek nilai. Itu adalah mencuri. Jangan lakukan itu. Kalau sudah melakukan itu, minta ampun. Jangan mengucapkan saksi dusta. Sebar hoax, fitnah, ya jangan. Ayat yang ke-17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya dan atau keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan itu. Kalau sudah muncul gimana Pak? Minta ampunlah. Ya, karena Matius pasal yang ke-6 tadi berkata, ampunilah kami ayat 12 akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Tuhan sudah mengampuni kita. Nilainya berapa? 10.000 talenta, mahal banget. Dan kemudian kita juga disuruh mengampuni orang lain. Kesalahannya kalau dibandingkan berapa? 300 dinar. Dibanding 10.000 talenta yang besar banget utang kita sama Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni. Ayat 13, dan janganlah, Matius 6:13. Dan janganlah membawa kami ke dalam apa saudara? Pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tolong perhatikan saya baik-baik saudara. Setiap situasi dalam hidup saudara. Ya, Anda kan gak tahu ini dari Tuhan atau dari setan. Anda masuk, Anda jalani kehidupan ini. Dan tiba-tiba gabruk nabrak sesuatu. Tiba-tiba gabruk Anda jatuh dalam pencobaan. Tiba-tiba ngalami ini semua. Oke, jadi sebelum jalan itu dilewati, Tuhan Yesus ngajari, janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Artinya gini, Tuhan jagai hidup kami. Nah, orang yang berdoa seperti ini, ingat tema khotbah kita doa yang mengubah hidup kita, saudara. Orang yang doanya Tuhan, jangan bawa aku dalam pencobaan ya Tuhan. Tentu tidak membawa dirinya sendiri masuk dalam pencobaan. Kalau di situ ada night club, ada yang gitulah. Lalu Anda masuk ke sana sambil berdoa, Tuhan lepaskan aku dari pencobaan. Jangan bawa aku dalam pencobaan. Tapi Anda memasuki rumah itu saudara. Itu enggak adil. Anda masuk tapi doanya itu jadi aneh. Oke? Ketika Anda berdoa, Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan. Saya percaya orang ini pasti juga akan menjaga dirinya, menjaga hatinya. Sesuai lagu itu, jagalah hati. Tahu lagu itu ya? Orang akan jaga hatinya. Barulah doa. Munculin ayatnya nak. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Jadi orang itu jaga. Gimana cara menjaga hati saya Pak? Mazmur 119 berkata, bagaimana seorang muda menjaga hatinya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman-Mu. Firman Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan akan menjagai kita. Kalau jelas-jelas itu tindakan berdosa, stop melangkah ke sana. Minta Tuhan jagai, Anda akan terluput dari dosa. Kalau itu tidak tahu apakah benar atau salah, Tuhan akan jagai, saudara. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya. Empunya itu apa ya bahasa lainnya? Punya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tolong dengar saya. Kita mungkin hari ini enggak punya apa-apa. Tahukah saudara, yang punya apa-apa itu adalah Tuhan Bapa kita? Halo? Regu sadar itu.
Regu B, regu C. Kita bilang aku gak punya apa-apa Pak. Aku gak punya apa-apa. Sadarkah saudara? Yang punya apa-apa itu adalah Bapak kita. Dan kita punya akses apa saudara? Akses langsung, katakan akses langsung. Kita punya akses langsung kepada Bapa. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ribuan tahun yang lalu ada seorang petani, saudara, namanya Abram di Ur Kasdim, penyembah berhala. Tuhan bilang gini, kamu ikut aku akan berkati kamu, aku akan jadikan keturunanmu, berarti dia akan punya anak, sebelumnya istrinya gak bisa punya anak. Aku akan buat kamu masyhur, terkenal, aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan jadi berkat di seluruh dunia. Bayangin saudara. Petani yang entah kita nggak tahu tinggal di mana ribuan tahun yang lalu. Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan itu bisa membuat orang ini tampil di ujung panggung dunia. Saudara. Orang semua kenal Abraham, Ibrahim, Ibrahimovic, Abram atau apapun nama variannya saudara. Tapi orang tahu itu petani itu tuh, peternak itu yang diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa. Anda mungkin berkata aku enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa. Jangan bilang gitu dulu. Kita punya Bapa kita dan kita punya akses langsung. Ya. Anda perlu apa sih? Bapak kita punya segala sesuatu. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pemusik boleh naik ke sini. Tapi hidup saya begini dan begitu Pak. Oke. Kita mulai dari tempat di mana kita berada. Ketika mengucapkan doa Bapa kami, jangan ucapkan hanya sekedar selesai. Anda mulai renungkan itu. Dan biar itu masuk dalam hidup kita. Dan doa itu pelan-pelan akan mengubah hati dan hidup kita. Gimana Pak implementasi dari khotbah ini? Saya ngajak saudara ayo doa, pujian, penyembahan dan firman setiap hari 1 jam. Oke? Anda pastikan, saya memastikan diri saya doa 1 jam. Lalu saya juga memastikan orang lain. Nah ini namanya pemuritan. Kemarin Pak Niko di doa pengerja mengatakan, kalian kita semua harus jadi murid yang memuridkan. Jadi saya memastikan diriku melakukan itu, kemudian saya memuridkan. Jadi memuridkan yang kita lakukan ini enggak susah banget saudara. Saya hanya memastikan orang-orang yang pakai jas hitam, para diaken diakones, melakukan yang sama yang saya lakukan. Nanti contoh Pak Freddy saya akan ingetin, Pak doa baca Alkitab. Ya, lalu dituliskan dalam bentuk renungan namanya Project 33. Lalu Pak Freddy melakukan itu, kemudian Pak Freddy, dalam hal ini Pak Freddy sebagai kabid kom ya, kepala bidang kom, memastikan para guru kom yang ada di bawah Pak Freddy yang di Ayomi ini melakukan yang sama. Nanti yang guru kom kepada orang yang dimentorin atau dimuridkan melakukan yang sama. Sehingga seluruh gereja ini kita akan melakukan hal itu. Ya, anak muda, anak remaja, bahkan sampai anak-anak kita akan dorong untuk melakukan yang sama. Namanya Project 33. 33 menit bersama Tuhan Yesus dalam doa pujian penyembahan dan firman. Bisa nangkep? Amin Bapak Ibu? Ya. Kalau saudara ngikuti khotbah ini saudara, untuk minta ampun aja udah lebih dari 10 menit nih. Anda lihat, nanti sambil doa sambil buka Keluaran pasal 20. Aku nyebut nama Tuhan sembarangan gak ya? Aku berdosa ini gak ya? Aku berdosa itu. Anda cek aja hidup kita. Tiap hari. Maka lama-lama kita akan jadi orang yang istilahnya hidup dalam doa dan firman. Doa dan firman. Doa dan firman. Dengar saya saudara. Kalau Anda ikutin ini, maka tanpa Anda sadari Anda akan jadi prajurit Tuhan. Ketika datang godaan, ketika datang orang yang bikin emosi Anda naik, Anda sudah memanage semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu
dekat dengan, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tuhan, terima kasih, ini kami anak-anak Tuhan, kami mau belajar berdoa secara tepat ya Tuhan, karena kami percaya doa itu akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami menyadari Tuhan, kami memiliki akses langsung dengan tabut perjanjian, dengan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk hal itu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus menguatkan setiap kami. Tolong kami Bapa dalam hidup ini. Rumah-rumah tangga akan menjadi sorga-sorga kecil yang ada di atas muka bumi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kekal selama-lamanya.